Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridara Februaluki. Di sini saya mahasiswi S1 Keperawatan Reguler di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit edukasi penyuluhan tentang perilaku sadari pada remaja putri karang taruna di Desa Napal Putih. Nah, semoga video edukasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama, kenapa sih kita penting melakukan sadari? Nah, statistik terakhir menunjukkan bahwa resiko sepanjang hidup untuk mengalami kanker payudara adalah 1 dari 8 wanita. Nah, berdasarkan The American Cancer Society, 183.400 kasus baru kanker payudara pada tahun 1995 dengan perkiraan 46.240 kematian. Sampai tahun 2000, hampir 2 juta wanita di dunia terkena penyakit payudara dan lebih dari 460.000 menyebabkan kematian. Nah, lalu selanjutnya, terbukti bahwa 95% wanita yang didiagnosis pada tahap awal kanker payudara dapat bertahan hidup dari 5 tahun setelah terdiagnosis, sehingga banyak dokter yang merekomendasikan agar para wanita menjalani sadari. Nah, selanjutnya, apa sih itu sadari? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu sadari ini adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah, merupakan deteksi dini kanker payudara, yaitu suatu program pemeriksaan yang mengenali kanker payudara sewaktu masih berukuran kecil. Nah, dan sebelumnya, kanker tersebut mempunyai kesempatan untuk menyebar. Nah, lalu apa sih tujuan dilakukannya sadari? Yang pertama, tujuan pemeriksaan payudara sendiri dilakukan adalah untuk mengetahui adanya kelainan pada payudara. Nah, baik struktur, bentuk, ataupun tekstur sejak dini, sehingga diharapkan kelainan-kelainan tersebut dapat diobati sedini mungkin. Nah, lalu selanjutnya, kapan sih dilakukannya sadari itu? Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu kapan kita harus melakukan sadari, harap disimak lagi ya. Nah, jadi sadari itu dilakukan pada hari ke-5 dan ke-10 dari siklus menstruasi dengan menghitung hari pertama haid sebagai hari pertama. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat dari sadari ini? Dapat mendeteksi adanya tumor dalam ukuran kecil. Selanjutnya dapat mendeteksi adanya kanker payudara stadium dini. Lalu dapat mendeteksi dan mencegah penyakit kanker payudara. Dapat menemukan adanya kelainan pada payudara, lalu dapat menurunkan angka kematian wanita akibat kanker payudara. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara melakukannya, prosedur dari sadari? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Pertama, perhatikan kedua payudara di cermin dengan posisi kedua lengan lurus ke bawah. Lihat perubahan, apakah ada perubahan pada bentuk warna kulit, ukuran permukaan kulit, tidak mulus seperti ada kerutan atau cengkungan. Nah, yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah bentuk dan ukuran payudara kanan dan kiri Anda simetris? Apakah payudara membesar atau mengeras? Apakah arah puting tidak lurus ke depan atau berubah arah? Apakah puting tertarik ke dalam? Lalu, apakah puting atau kulit ada yang lecet? Dan apakah ada perubahan warna kulit di sekitar payudara? Apakah kulit menebal dengan pori-pori melebar seperti kulit jeruk? Apakah permukaan kulit tidak mulus, ada kerutan atau cekungan? Nah, lalu selanjutnya, angkat kedua tanganmu ke belakang kepala. Gerakan kedua lengan ke depan secara bersamaan teliti. Apakah pada payudara terdapat perubahan yang telah disebutkan pada langkah pertama. Kemudian tekan kedua tanganmu kuat-kuat di pinggul, lalu gerakan kedua lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu untuk melihat apakah kedua payudara menggantung secara seimbang. Nah, selanjutnya angkat lengan kirimu, raba payudara kiri dengan 3 jari yang dirapatkan, lalu lakukan pemeriksaan yang sama pada payudara kanan. Perabaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tekan lembut tetapi mantap payudara dengan gerakan memutar searah jarum jam, mulai dari sisi luar hingga bagian puting susu.
Selanjutnya, gerakan jari dari payudara bagian atas ke bawah dan sebaliknya. Gerakan jari dari area sekitar puting susu menuju sisi luar payudara. Nah, selanjutnya pencet perlahan di daerah sekitar puting. Amati perubahan yang terjadi termasuk keluarnya cairan tak normal. Nah, selanjutnya berbaringlah dengan posisi tangan kiri berada di bawah, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan, kemudian raba seluruh permukaan payudara kiri dengan gerakan seperti langkah ketiga, ulangi pada payudara sebelah kanan. Nah, selanjutnya beri perhatian khusus pada payudara bagian atas dekat ketiak, karena di daerah tersebut sering ditemukan tumor. Segera periksakan diri ke dokter jika menemukan perubahan yang mencurigakan. Nah, selanjutnya tips pada pemeriksaan sadari sebagai berikut. Periksa setiap perubahan yang terjadi pada payudaramu sendiri. Berlesung, berkerut, menebal, memerah, bersisik, dan berlekuk. Periksa tiap perubahan yang terjadi pada putingmu seperti perih, memerah, bersisik, gatal, menebal, menekuk ke dalam, keluar cairan selain ASI. Nah, lalu untuk wanita yang berusia di atas 35 tahun, rutin lakukan mamografi tiap bulan. Nah, jika keluargamu memiliki riwayat penyakit kanker payudara, segera periksa diri ke dokter secara rutin. Nah, itulah tadi sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.